everyone, kembali lagi sama gue Audi. Kali ini gue mau sharing masalah fase low. Kebetulan banget hari ini gue lagi fase low. Gak kelihatan low kan? Oke, gue lagi di fase low. Dan tadi pas gym gue dapet ide untuk men-sharing ini. Jadi makanya pulang gym gue langsung tag video ini. Gue mau sharing fase low yang gue alami itu. Hai sayang. Oke, sorry, gue mudah ke distract. Oke, I wanna be focused. Oke, let's go. Jadi gue mau sharing masalah fase depresi atau fase low yang dialami sama gue. Karena gue juga mix anxiety, depresi. Jadi gue memiliki fase low, dimana gue gak mau bangun tidur, maunya tidur terus juga gak mood buat makan ataupun nyemil sedikit pun gak mood, energi juga gak ada, gak punya tenaga untuk beraktivitas. Nah, dalam kondisi ini apa yang harus gue lakukan, apa yang baik untuk meresponi keadaan ini. Nah, kali ini gue mau sharing tentang itu. Jadi tadi pagi harusnya gue bangun jam 6, tapi gue gak bisa bangun. Gue kayak ngerasa gue gak mau bangun deh, gue mau tidur aja. Gue gak nyaman untuk bangun, gue nyaman tidur di kasur. Dan saat kondisi itu terjadi, itu perasaan yang timbul dari dalam diri gue, dorongan yang gue rasakan dari dalam diri gue, dan itu valid. Tapi satu, gue punya awareness di otak gue tanamin selalu, oke, kondisi gue lagi tidak baik-baik aja, gue lagi di fase low ini. Oke, kali ini kita ikutin dulu deh, tidur dulu gitu. Gue tiduran, nggak tidur pulas, nggak cuma tiduran sampai handphone gue berbunyi. Di sini gue punya to-do list, schedule minum obat, schedule makan dan segala macam. Kenapa? Karena gue tinggal sendiri, at least. Jadi nggak ada yang ngingetin untuk makan yuk, apa yuk gitu, enggak. Jadi gue butuh handphone gue sebagai pendamping banget. Jadi dia bakal berbunyi saat waktu gue makan, berbunyi waktu gue minum obat dan lain sebagainya, karena gue pakai to-do list juga di apps di handphone gue. Nah, saat jam 8 handphone gue udah bunyi, dan gue tahu bunyi untuk makan, bunyi untuk sarapan, dan bunyi untuk minum obat itu berbeda sama bunyinya. Jadi bunyi, oke, waktunya gue minum obat. Gue bawa diri gue, ayo bangun, kita minum obat. Setelah minum obat pagi, ya gue masih minum konsumsi obat psikiater ya, gue masih minum dengan dosis yang sama gitu. Oke, bangun, minum obat. Gue bilang sama diri gue, kita bangun hanya untuk minum obat. Setelah itu mau tiduran lagi is oke. Gue tidak memaksa kamu untuk beraktivitas buru-buru, no. Itu cara gue reparenting diri gue. Kenapa gue reparenting diri gue, self reparenting? Karena balik lagi, gue tinggal sendiri di Jakarta. At least gak ada yang menjadi caregiver gue, gak ada yang bantu untuk support keadaan saat gue low. Gue hanya mengandalkan diri gue dan handphone, like this. Oke? Terus gue bangun, gue minum obat. Setelah bangun itu gue tanya sama diri gue, oke, kita punya to-do list yang harus kita kerjakan hari ini. Dan kebetulan kegiatannya lumayan padat hari ini. Yang harusnya bangun jam 6, gue gak bangun jam 6. Yang harusnya jam 7 gue ke pasar dan gue gak bangun juga, jadi gue gak ke pasar. Oke, jadi ada beberapa to-do list yang harus gue kerjakan, itu tidak bisa dikerjakan karena sudah terlewat jamnya. Seperti jogging pagi, seperti ke pasar pagi, itu udah gak bisa. Oke, sekarang ada to-do list waktu yang akan datang. Jam 9 gue bakal gym. Gue tanya sama diri gue, mau gym atau enggak? Nyaman gak untuk gym? Perasaannya gimana? Dan gue ngerasa saat itu gue mau diem aja deh dulu. Enak sih kayaknya gak gym ya, gue mau nonton TV aja. Oke, gue kasih waktu 30 menit. Boleh enjoy nonton TV, ngapain bebas 30 menit, nanti kita diskusi lagi gitu. Setelah udah 30 menit, setengah 9 gue akan tanya lagi ke diri gue, menurut kamu baiknya diam di rumah atau kita coba keluar untuk melihat situasi lain?
mungkin ketemu temen di gym, mungkin ngobrol di tempat gym, atau mungkin bisa gym. Sekarang gue tahu kamu memang lagi di fase low, dan yang dimana gak ada energi dan gak ada yang lain, kita bisa meminimalisir keadaan. Oke? Dan biasanya yang gue lakukan adalah gue bilang sama diri gue, nobody's perfect. Gak ada orang yang sempurna. Dan gue gak minta lu untuk sempurna. Gue gak minta lu harus gym, dimana gue biasa gym itu 2 jam, 8 varian. Oke, sekarang karena kondisinya gue lagi low, gue tahu energi gue juga low, endurance gue juga berkurang. Begini aja simple, kita ambil jalan tengah, turun dulu ke bawah, stretching pemanasan, abis itu gym 4 varian. Kalau bisa 4 bagus, kalau enggak 2 is okay. Di sini poinnya, bukan gue harus gym 8 varian, gue harus gym 2 jam setiap hari, no. Kalau memang gue lagi low, yang diperlukan adalah gue harus melakukan to-do list yang sudah ada, dimana to-do list ini membantu keseharian gue untuk produktif. Dengan kesadaran bahwa gue tahu gue lagi low, gue gak bisa melakukan semuanya secara biasanya atau secara normalnya, tapi kita bisa melakukan itu disesuaikan dengan kondisi gue saat ini gitu. Jadi gue tetap turun gym, gue tetap gym dengan gimana? Dengan cara diminimalisir, disesuaikan dengan kondisi gue. Biasanya gue misalnya ngangkat 50 kilo, tapi kalau gue lagi pas low seperti ini, gue gak bisa ngangkat 50 kilo karena gak kuat. Oke, kita turunin bebannya. Jadi biasanya gue akan turunin bebannya, ya. Bebannya diturunin, repetisinya diturunin, variannya juga dikurangin. Yang biasanya gue nge-gym 2 jam, jadi 1 jam. Yang penting apa? Yang penting to-do list itu gue bikin untuk membawa diri gue agar produktif dalam keseharian. Biar depresi atau low yang gue rasain ini tidak menguasai keseharian gue, tapi tetap gue yang mengontrol keadaan keseharian gue. Jadi si depresi ini tetap ada, tapi dia tidak menguasai diri gue. Jadi gue bakal nge-gym, sama lagi, gue biasa nge-gym misalnya repetisinya 8 kali. Oke. Karena endurance gue turun, energi gue gak ada, dan gue butuh menyimpan energi gue untuk kegiatan yang lain sampai seharian yang akan datang. Jadi dikurangin, biasanya 8 repetisi kita turunin jadi 4 repetisi. Biasa 2 jam jadi 1 jam. Karena kenapa kayak gitu? Balik lagi, kita gak ada yang sempurna, dan yang paling penting adalah setting goals. Goal setting yang kita buat. Gua buat goal setting buat diri gua adalah bukan setiap hari harus nge-gym, no. Tapi setting goals gua adalah setiap hari kamu harus produktif. Kamu harus ngelakuin kegiatan-kegiatan yang sudah ditulis di to-do list yang kamu buat. Apapun yang terjadi. Mau itu lagi di fase low, mau itu lagi anxiety, mau itu lagi panic attack, kita terima semua perasaan itu, terima semua kondisi itu, memahami kondisi itu dengan menyesuaikan kondisi itu dengan kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi kalau dilihat, ya ampun lagi low aja harus nge-gym segitunya, memaksa diri, mengepus diri. No, gue gak ngepus diri, gue gak maksa diri, tapi gue bernegosiasi dengan diri gue sendiri. Dan gue mensupport diri gue untuk melakukan kegiatan itu tanpa memaksa, tanpa harus menekan. Apalagi yang dikurangin, seperti misalnya masak. Kalau gue lagi low mood, aduh gue lagi gak mood masak ya, kadang tuh gue ngiris bawang atau apa, jadinya kena tangan, selalu ada kecelakaan kecil gitu. Gimana untuk betternya, kita makan beli aja dulu. Balik lagi, gue tinggal sendiri, gue bisa kontrol dan atur semuanya sesuai dengan diri gue. Mungkin itu kelebihan yang gue miliki.
Jadi biasanya gue masak, biasanya gue bercimpung dengan pisau karena lagi low mood itu biasanya tidak fokus. Resiko-resiko yang berbahaya kita kurangin. Bukan karena low mood jadi malas masak, no. Dikurangin. Apa aja yang kita perlu masak nasi sok. Masak nasi nggak berbahaya. Tapi yang bercampuran dengan pisau, dengan benda tajam, kita kurangin dulu. Karena apa? Karena kalau lagi nggak fokus tuh bahaya. Balik lagi sama gue gym itu makanya gue tas gym gue di sana lagi. Gue itu bawa setting belt. Jadi kalau gue lagi kondisinya low mood, lagi di fase low, walaupun beban gue diturunin dari yang 20 jadi 15, dari yang 50 jadi 40, semua beban diturunin, repetisi dikurangin, gue pakai set belt. Kenapa? Karena untuk menjaga POM. Biasanya kalau lagi low mood atau fase low, itu kita kurang fokus. Sefokus apapun pasti ke distract. Itu yang gue alamin. Jadi untuk menjaga agar gue tetap aman, tidak cedera, gue itu beli setting belts, belt buat lifting kayak gitu. Gue punya, jadi gue pakai itu untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Dan yang paling penting poinnya, jangan membuat diri gue frustasi. Dan gue gak mau buat diri gue frustasi. Biasanya gue angkat 50, kok sekarang gue gak bisa 50, kok gini sih, kok gak keangkat kayak ini. No, karena gue menyadari diri gue. Balik lagi ya, goal setting dibikin saat kita sudah tahu siapa diri kita, memahami di mana luka kita, di mana trauma kita, di mana kelemahan kita, dan kita udah tahu kita lagi di fase apa. Baru bikin setting goal. Setting goal itu buat mendirect diri kita biar setidaknya stabil. Karena pulih itu pasti, tapi yang paling penting itu bukan pulih nggak pulih. Yang paling penting kamu bisa stabil nggak, bisa kembali hidup normal nggak. Karena biasanya orang depresi, orang anxiety atau ODGJ lain, maaf, kehidupannya nggak normal. Ada hal-hal yang tidak biasa gitu. Jadi gue mendirect diri gue tuh untuk tetap produktif, untuk tetap stabil, untuk tetap biasa aja gitu ya. Walaupun lagi low mood, gue tetap bisa aktivitas seperti biasanya. Ya itu dia, gue punya setting goals. Gue bikin setting goalsnya adalah gue tidak mengharuskan diri gue melakukan ini, no. Kalau gue lagi di fase low, gue hanya fokus kerjakan semuanya sesuai kemampuan gue. Yang penting, misalnya to-do list gue hari ini ada 15 to-do list, kerjain setengahnya. Kalau bisa setengahnya, gue udah bangga untuk diri gue. Cukup setengahnya. Tapi kalau masih ada energi, masih merasa bisa untuk misalnya 10-nya diselesaikan, oh good. Karena gak bisa, balik lagi gue juga mengakui, enggak bisa orang lagi kondisi low disamakan dengan kondisi orang yang sedang normal. Karena banyak faktor kayak kurangnya energi, kurangnya motivasi, kurangnya semangat, dan memang energinya benar-benar gak ada gitu. Jadi gak bisa disamain, ayo dong bisa dong, no. Jangan bilang ayo bisa, tapi coba dulu. Gue di handphone ini, gue punya to-do list hari ini hampir 20 mungkin ya. Ya gue gak cek, hampir 20. Dan 2 to-do list pagi gue gak kerjain, kayak ke pasar apa gak kerjain. Dan gue berusaha untuk tidak stres itu. Kalau gak bisa, oke, gue gak bisa ke pasar nih misalnya tadi pagi, karena gue gak bisa bangun pagi. Oke, gak usah pusing. Gak bisa ke pasar, bukan berarti gak bisa makan kan. Bisa ke pasar besok, masih ada hari esok. Ke pasar ini keperluannya apa? Keperluannya beli bahan makanan buat makan hari ini. Oke, kalau hari ini gak ada bahan makanan, bisa beli di luar gak? Bisa, yaudah kalau bisa beli di luar, is okay gak ke pasar? Kita beli keluar dulu, makan dari luar dulu, besok baru ke pasar. Jadi gue gak mau menjadi pendorong ya,
tapi gue menjadi support. Gue support diri gue nggak mau ngedorong tuh kan gak ke pasar gara lu sih kesiangan, lu sih ini enggak. Karena gue mau jadi dari diri gue yang mengayomi lukanya gue. Ya kalau kalian punya orang tua mungkin papa mama yang jadi caregiver kalian, mungkin bisa memberi dukungan itu. Tapi karena gue tinggal sendiri, lingkungan gue gak ada yang mendukung itu secara langsung ya, karena gue sendirian. Jadi gue harus menjadi caregiver untuk diri gue sendiri. Gue gak mau diri gue kalau udah low, sok aja low gitu. Karena menurut gue, pendapat gue, depresi itu abstrak. Seabstrak apapun depresi, pasti ada warna-warni yang tercampur. Kenapa dibilang abstrak? Karena warna-warninya tercampur. Jadi kalau kondisinya gue udah tahu gue depresi, gue tahu depresi itu abstrak, dan gue udah tahu abstrak itu warna-warninya nyampur, gue berusaha melihat warna satu persatu yang ada di abstrak itu. Dan gue berusaha untuk memisahkan warna itu satu persatu. Sebentar. Satu persatu, seperti itu. Biar gue bisa tahu, oke, kenapa warna ini jadi abstrak, jadi bergajul, bertumpuk-tumpuk, jadi nggak tentu. Dipisahin satu-satu, ini warna merah, ini warna kuning gitu, seperti gue lagi low. Oke, kenapa pagi ini gue bisa low? Apa yang terjadi? Apa yang gue rasa? Apa yang gue alami beberapa hari kebelakangan? Apa yang men-trigger gue mungkin beberapa hari kebelakangan? Apa yang ada di pikiran gue saat ini? Apa yang ada apa yang tiba-tiba membuat gue nggak ada energi? Jadi kalau bangun tidur gue berusaha mengevaluasi itu. Oke, sekarang perasaannya gue Lisa, perasaannya nggak mau nge-gym, nggak mau ngapa-ngapain, gue lemas, nggak ada energi. Oke, dari mana itu terjadi? Apa sih sebenarnya yang terjadi 3 atau 4 hari belakangan? Kita lihat dulu, kita review. Nah, biasanya untuk mereview ini, gue punya diary atau journaling. Mungkin kalian yang suka journaling estetik itu bagus banget ya. Tapi kalau gue nggak bisa, at least gue nggak bisa, tulisan gue pun jelek. Jadi gue biasanya gue ketik. Bentuknya kayak diary gitu. Gue tulis dan gue biasa baca lagi. Oh, jadi beberapa hari ini ada ini, ada kemungkinan yang men-trigger, dan mungkin itu yang membuat keadaan hari ini terjadi kayak gitu. Jadi nggak bisa orang depresi itu disamain sama orang normal, tapi orang depresi itu bisa menyesuaikan dirinya untuk tetap produktif setiap hari dengan dia tahu bahwa dia lagi di fase low. Dengan dia tahu apa yang dia alami itu, dia mengenal diri dia, ya. Kalau gue, basically gue kenal diri gue tahu gue lagi di fase apa, gue tahu kemampuan gue sampai mana, gue tahu energi gue kira-kira cukup atau enggak. Udah tahu semua itu, gue tinggal pikir bagaimana gue ngeresponnya. Ya gue meresponnya dengan menyesuaikan. Gue sesuaikan kegiatan gue hari ini dengan energi yang gue punya, dengan mungkin gue kurangin durasinya gitu. Tapi itu semua membantu keadaan gue sampai hari ini. Jadi walaupun gue punya depresi, gue punya anxiety, gue juga punya trauma-trauma yang mungkin jadi PTSD dan lain sebagainya, gue pun tinggal sendirian, gue tetap bisa membawa diri gue ke keadaan yang seperti sekarang. Gue tetap bisa ngejalanin to-do list gue tetap bisa makan teratur, tidur, dan lain sebagainya. Karena yang paling penting, gue menerima diri gue padanya. Dan gue mengurangi, bahkan tahun ini gue udah gak nanya, kenapa ya gue kayak gini? Dan gue berhenti untuk jawab, gak tahu, karena gue lagi depresi. Gue lagi low, gue gak tahu kenapa.
gak tahu apa yang gue rasa, gak tahu apa yang gue mau. No. Biasanya gue sebelum gue menjawab, please review dulu, baca dulu diarinya, pelajari dulu kejadiannya, semuanya. Gue mengurangi kata gak tahu. Dan gue juga mengurangi kata kenapa ya gue gini. No, gue udah gak pernah nyebut itu ke diri gue sama ini. Gue udah gak pernah, kalau gue texting sama orang tua gitu, bonyok gitu, gue mengurangi kata gak tahu, bingung, kenapa ya gue gini. No, gue udah gak melakukan itu. Jadi kalau gue ditanya, oke, gue sedang dalam fase ini, kenapa gue berada di fase ini? Karena gue mengalami ini beberapa hari belakangan. Dan ternyata ini cukup men-trigger gue. Kenapa men-trigger? Karena gini gitu. At least gue bisa menjawab itu, gue bisa menjelaskan itu untuk diri gue dan orang lain. Jadi biasa aja. Walaupun gak enak, walaupun gak nyaman karena kondisi lo, gue yang biasa energik ya, biasa nge-gym 2 jam, jogging setengah jam dan segala macam, gue gak bisa melakukan itu dengan seperti biasanya. Tapi setidaknya gue tetap menjalani hari seperti biasanya, yaitu gue produktif dengan apa yang harus gue kerjain, dengan melakukan apa yang ada di to-do list gue. This is the point. Kenapa gue bilang to-do list itu penting? Karena untuk mendirect diri gue harus ngapain. Kunci gini, orang depresi itu kadang bingung mau ngapain. Gue ngapain ya, gue gak enak ngapa-ngapain, gue mau tiduran aja, gue gak mau makan gitu. Tapi kalau gue bisa, gue cek handphone, gue mau ngapain. Gue gak ngejawab gue mau ngapain ya, enggak, gue cek apa yang harus gue lakuin setelah ini. Like this. Udah gue lakuin, oke, kita kasih jeda dulu, gue pengen istirahat dulu. Oke, udah istirahat, gue apain lagi habis ini gitu. Jadi gue gak bingung gue mau ngapain, karena udah ada. Dan biasanya gue siapin to-do list itu sore, jam 5 sore gue udah nulis buat besok mau ngapain, kayak gitu. Sekian curhat dari gue, hopefully bisa bermanfaat. Dan ya, sebagai penutup, ada anak gue di sini. Ada anak gue gemes nih, anak gue yang selalu menjadi hiburan untuk gue. Thank you for watching and bye-bye.